Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Akhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan pengajian kita pada bulan yang lalu dalam pembahasan tentang sifat sholat Nabi salawatullah wassalamuhu alaih. Kita masih sampai kepada yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, hal yang kita lakukan yakni pertama kali ketika hendak sholat, yakni secara ringkas apa yang kita bahas pada waktu yang lalu, yaitu diantara sifat-sifat sholat Nabi menyempurnakan wudhu, kemudian menjaga adab ketika keluar menuju sholat, termasuk ketika masuk ke dalam masjid, doa-doa yang selazimnya untuk dibaca, kemudian setelah berada di dalam masjid, kemudian menghadap ke kiblat, dan kemudian disunahkan bagi kita untuk bersiwak bila mana hal itu tidak menyulitkan dan itu yang lebih utama. Kemudian yang kelima yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Mengucapkan takbiratul ihram. Dan mengucapkan takbiratul ihram ini telah kita sebutkan hal-hal yang terkait di dalamnya. Nah, termasuk di dalam masalah ini kaifiyatu wad'il qadamain halal qiyam fi shalah, bagaimana semestinya ketika kita berdiri di dalam sholat, di mana letak kedua telapak kaki kita. Maka yang sunnah bahwa meletakkan telapak kaki ketika berdiri sholat itu, telapak kaki kita itu lurus dengan tubuh kita, lebarnya kaki kita selebar dengan badan kita. Jadi tidak dirapatkan antara kedua kaki, tetapi jazakallah akan tetapi yakni direnggangkan dan tidak terlalu lebar, tetapi ia sejajar dengan badan kita berdiri. Kalau kita mengetahui berapa luas badan kita, nah sedemikian itu juga luasnya kaki, sehingga hal itu akan menyebabkan tercapainya kesempurnaan sholat, terutama ketika berjamaah bagi makmum, itu akan bisa saling merapatkan kaki dan bahu. Karena perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat berjamaah, yakni merapatkan dan meluruskan barisan saf sholat. Wahadu bainal manaqibi wal akdam. Hadu sejajarkan, rapatkan antara bahu dan kaki, sehingga merapatkan yakni kaki bukan satu kaki kanan kita dengan kaki kiri kita rapatkan atau kita dekatkan, tetapi yang lazimnya kita rapatkan dan kita luruskan dengan kaki saudara kita yang di samping kanan dan di samping kiri. Dalam hal ini seringkali yang terjadi, meskipun tidak membatalkan sholat, tetapi ini merupakan yakni menghidupkan sunnah dan menyempurnakan daripada ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi makmum itu harus berada di belakang imam satu, kemudian yang di sebelah kanan imam merapatkan diri ke sebelah kiri, dan yang sebelah kiri imam ia merapatkan barisan shafnya ke sebelah kanan, sehingga bila posisi kaki itu benar tepat, maka tidak akan ada kerenggangan. Biasanya kadang-kadang yakni kesalahannya sebagian kita merenggangkan kakinya melebihi daripada lebarnya badan kita, sehingga kayak mentang merenggangkan kakinya. Itu akibatnya bahu kita tidak bersentuhan atau tidak melekat dengan bahu saudara kita. Maka ketika terjadi hal itu, ketika kita sholat, akhirnya di rakaat kedua bisa terjadi kerenggangan shaf sehingga tidak lagi rapat. Maka dalam kondisi ini yang seharusnya terjadi, yang harusnya dilakukan adalah
makmum yang berada di sebelah kanan imam bila dia melihat ada kerenggangan hendaknya merapatkan diri ke kiri, sehingga ia merapatkan diri ke kiri, ke sentralnya. Dan yang berada di sebelah kiri imam, mereka merapatkan saf barisan sholatnya ke sebelah kanan, dan tidak mengapa melangkahkan kaki dalam hal ini untuk merapatkan saf barisan sholat. Karena sungguhnya orang yang melangkahkan kakinya untuk merapatkan barisan saf sholat itu, dia akan didoakan rahmat oleh para malaikat. Maka itu ada kemuliaan, keutamaan, apalagi malaikat yang mendoakannya. Adapun merenggangkan atau merapatkan kaki antara satu dan keduanya, maka itu khilafus sunnah, artinya menyelisihi yang utama di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Uyainah ibnu Abdurrahman, beliau berkata, kuntu ma'a abi fil masjid, faro'a rajulan sofan baina qadamaihi, faqala alzik ihdahuma bil ukhra, laqad ra'aitu fi hadal masjid samaniyata asyar min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu ahadan minhum fa'ala hadha qattu. Kata yakni Uyainah ibnu Abdurrahman, aku pernah bersama ayahku di dalam masjid. Lalu ayahku melihat ada seseorang yang ia di dalam sholatnya merapatkan kedua kakinya, yakni kedua kaki dirinya dirapatkan berdiri. Maka beliau menasihati, dan ayahnya yakni Abdurrahman bin Auf ini seorang sahabat Nabi yang mulia atau seorang tabi'in. Al-zik ihdahuma, dalam bahasa lain al-sik, itu maknanya sama, yakni rapat al-zik ihdahuma bil ukhra, rapatkan, yakni sambungkan, rapatkan atau tempelkan kaki kamu yang satu dengan kaki saudaramu yang lain. Laqad ra'aitu fil masjid samaniyata asyar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Abdurrahman di sini seorang tabi'in. Aku sungguh telah melihat di masjid ini ada 18 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu ahadan minhum fa'ala hadza qattu. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari 18 sahabat Nabi yang sholat di masjid ini yang melakukan seperti yang kamu lakukan sekalipun, yaitu yang hanya merapatkan kedua kakinya atau mendekatkan kedua kakinya tanpa menempelkan kakinya dengan kaki saudaranya. Ini menunjukkan keutamaan, meskipun hal itu tidak membatalkan, tetapi menghilangkan kesempurnaan dan keutamaan di dalam melaksanakan sholat. Maka ini yang juga kadang-kadang kurang diperhatikan, dan ini bukan sesuatu yang baru. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabat dan diikuti oleh para salafus saleh di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ini juga dilakukan pada kaum wanita ketika mereka sholat berjamaah, mereka juga satu kakinya menempelkan kepada kaki saudaranya, dan bentuk berdirinya telapak kaki sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yakni tidak membentuk seperti letter V atau letter U seperti ini, tetapi dia lurus ke depan, karena memang di dalam anjuran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sholat hendaknya seluruh tubuh kita menghadap ke arah kiblat, sampai pun kaki-kaki kita berdiri tegak lurus menghadap ke arah kiblat, dan juga telapak tangan kita ketika sujud pun yakni tidak seperti ini, tapi juga lurus menghadap ke arah kiblat posisinya, karena kita sedang menghadap Allah dan Allah memerintahkan kita untuk menghadap kepada Allah ke arah kiblat dengan cara menghadap ke arah kiblat, yaitu arah Baitullah Al-Haram, yang itu merupakan simbol rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan itu tujuannya adalah untuk menyatukan seluruh pandangan hamba-hamba Allah di dalam beribadah mengarah kepada satu tempat titik pusat, yaitu Ka'bah. Maka berdirinya kaki itu adalah dengan lurus, sehingga ketika berdempetan dengan kaki saudaranya akan sempurna, dan bukan hanya menempel pada ujung jari kaki saja, tetapi menempel pada yakni bagian ruas kaki itu.
kaki kanan menempel dengan ruas kaki saudaranya yang sebelah kiri, yang kaki kirinya menempel pada ruas kaki kanan saudaranya, dan demikian seterusnya. Ini poin kelima di antara urunutan di dalam mengerjakan sholat, yang di sini digabungkan antara tanpa memandang apakah ia sunnah atau dia wajib atau dia rukun. Karena ketika para sahabat mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak diterangkan ini sunnah, ini rukun, tetapi itu adalah upaya mereka mengambil isyarat. yakni para ulama yang datang berikutnya menunjuk kepada mana yang dinyatakan atau dimasukkan ke dalam rukun, dan yang mana yang dimasukkan ke dalam syarat, dan mana yang dimasukkan di dalam wajib ataupun yang sunnah. Tetapi yang afdal ketika kita bisa melaksanakan semuanya, karena semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua ada dalam batas kemampuan kita ketika kita dalam kondisi normal dan sehat. Maka tidak ada halangan sungguhnya, kecuali orang yang memang berhalangan karena sakit. Maka itu ada keluasan dan kemudahan dari syariat untuk tidak melaksanakan seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misal tidak bisa berdiri, maka boleh dengan duduk. Tidak bisa berdiri dan duduk, bisa dengan berbaring. Dan itu adalah kemudahan dari syariat. Tetapi ketika kita diberi kemampuan untuk melakukan sempurna, maka yang harus kita laksanakan adalah melakukan dengan sempurna tanpa membedakan mana wajib dan mana sunnah, terutama di dalam pengamalan terhadap diri kita. Yang keenam adalah di dalam mengangkat kedua tangan kita ketika kita bertakbir. Dan ini ada beberapa sisi yang harus kita ketahui. Yang pertama, hukum mengangkat kedua tangan. Ada yang mengatakan bahwa kedua mengangkat tangan ini adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah sholat. Akan tetapi sesuatu yang baik. Maknanya ketika orang tidak mengangkat tangan pun, menurut satu pendapat ini adalah tidak membatalkan sholat. Akan tetapi ia yakni mengurangi kesempurnaan dan pahala daripada sholat. Fa inna jami'a man wasafu salata Rasulullah SAW dzakaru annahu sallallahu alaihi wasallam kan yarfa'u yadai idza kabbara lis-salat. Semua para sahabat yang meriwayatkan salatnya Rasulullah SAW, yang mereka menceritakan bagaimana Nabi salat, semua sahabat mereka semua mensifati, menggambarkan salatnya Nabi SAW, yakni ketika beliau berdiri hendak mengucapkan takbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini sebagaimana akan dijelaskan bagaimana bentuk mengangkat tangan ketika hendak takbiratul ihram. Yang kedua, yakni bahwa jari-jari daripada kedua tangan itu yakni madmumah mamdudah bittijahil kiblah, yakni menghadap ke arah kiblat dan seperti ini, menggabung tapi tidak, yakni tidak rapat sekali seperti ini. Allahu Akbar. Yakni tidak dikumpulkan tapi tidak seperti ini, tetapi di sini. Jadi seperti ini, Allahu Akbar. Nah, kemudian yang ketiga, yakni ini dilihat oleh, yakni dalam sebuah hadis menghadap ke kiblat, tidak seperti ini, tidak seperti ini, tidak seperti ini. Yakni menghadap ke arah kiblat. Ini berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang beliau menceritakan tentang salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Yakni mengumpulkan dan maddan itu agak memanjang tinggi gini seperti ini. Tidak gini. Tapi seperti ini, maddan mamdudah. Kemudian sifat mengangkat kedua tangan itu seperti apa? Yang pertama, yarfa'u yadaihi madmumatan mamdudatal asabi' hadwa mankibai. Yakni sejajar dengan kedua bahunya.
Dan ini yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dalilnya yang pertama adalah hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka takbiratul ihram di dalam salatnya, maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau mengucapkan takbiratul ihram dan menjadikan kedua tangannya sejajar dengan dua bahunya. Sejajar seperti ini, bukan seperti ini. Ini sejajar juga, tetapi bukan seperti maksudnya sejajar di depannya. Sebab kalau seperti ini kalau dalam berjamaah akan bertentangan, akan bertabrakan dengan saudara kita. Maka yang dimaksudnya adalah sejajar dengan bahu. Ini cara pertama yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kedua, yakni Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau di dalam hadis yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan takbiratul ihram, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Sejajar dengan kedua bahunya. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ayyarfa'a yadayhi madmumatan mamdudatal asabi, mamdudatan gini. Jadi seperti ini, rapat dan seperti ini. Kemudian hiyala udunai, sejajar dengan telinganya. Ini hiyala udunai, yakni sejajar atau sebanding dengan kedua telinganya. Dan ini dikatakan oleh Abu Hanifah dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad bersandarkan kepada hadisnya Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, yang di dalam hadis ini beliau menceritakan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, dan ini takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua telinganya. Dan apabila beliau rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua telinganya. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dan juga ketika hendak rukuk, Allahu Akbar, mengangkat lagi, kemudian rukuk. Di sini menunjukkan yakni posisi yang kedua. Kalau riwayat-riwayat ini juga bersumber dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pula. Kalau yang di atas ada riwayat Imam Bukhari dan juga ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya kedua riwayat ini sahih, dan dalam hal ini namanya khilafut tanawwu', perbedaan yang semuanya menunjukkan kebolehan, yaitu beda variabelnya, beda variasinya. Yakni artinya boleh seperti ini sesekali dan boleh pula seperti ini. Boleh meletakkan kedua tangan sejajar dengan telinga dan boleh dengan sejajar dengan kedua bahunya. Ini sifat kedua. Sifat yang ketiga yakni al-jam'u, yaitu wa huwa riwayah an Ahmad wa sifatuhu ayyarfa'a yadayhi mamdudatal asabi' bihaitsu takunu atraful asabi' hadwal udunain wa akharal kaffaini hadwal mankibain. Yakni menggabungkan kedua riwayat di atas. Hari ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan caranya adalah mengangkat kedua tangannya dengan terbuka, terbentang seperti ini jari-jarinya, yaitu ujung-ujung jarinya sejajar dengan kedua telinganya, dan yang lainnya lah ini ujung jarinya, sedangkan jari yang lainnya itu sejajar dengan kedua bahunya. Jadi seperti ini. Tidak seperti ini. Kalau yang kedua seperti ini, yang pertama seperti ini, yang ketiga antara telinga dan bahu, keduanya sejajar, terkena semua. Ujung jarinya sejajar dengan telinga dan bagian yang lainnya sejajar dengan bahunya. Ini cara yang ketiga. Yang keempat, seorang muslim boleh memvariasi tata cara takbiratul ihram, yaitu tata cara mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam perkataan dan perbuatan di dalam sholat di sini. Yakni variasi ini artinya mendatangkan beberapa faedah. Kalau kita melakukan kadang seperti ini, kadang seperti ini, kadang seperti ini, artinya wilayah dari telinga sampai dengan bahu itu hal yang ada dasar syariatnya atau tuntunannya dari Rasulullah SAW. Apa faedahnya? Yang pertama,
ittiba'un li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengamalkan sekali-kali ini dan sekali-kali ini berarti kita mengamalkan semua tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena 3 sifat ini semuanya ada dalam riwayat yang sahih yang maknanya semuanya dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yakni ketika kita melakukan yang salah satu dari melakukan secara variatif, yakni dari satu waktu ke waktu dengan kadang-kadang berbeda tata cara mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ini akan menghidupkan sunnah ihya'un li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin ada orang yang hanya berpatokan kepada satu dalil sehingga hanya sebahu saja sejajar, sah, tapi dia hanya mendapatkan satu fadilah mengikuti satu sunnah. Tapi kalau dia yakni ada yang cuma hanya sejajar dengan telinga atau ada yang pertengahan tadi, maka dia hanya mengamalkan satu dari sunnah Nabi. Tapi kalau dia menvariasi kadang seperti ini, kadang seperti ini, kadang seperti ini, maka ia mengamalkan 3 sunnah Nabi. Sehingga itu maknanya dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram. Yang ketiga faedahnya adalah mendekatkan kepada menghadirkan hati dan khusyuk ketika kita mengamalkan sunnah ini, yakni salah satu dari 3-nya dengan niat kita menjalankan sholat seperti yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan lebih menghadirkan kekhusyuan hati kita di dalam sholat. Yang keempat, yakni lebih kita bisa mentadaburi apa yang kita ucapkan dalam sholat. Allahu Akbar. Maka ketika ada tadabbur, ada penghayatan, Allah Maha Besar, yang menunjukkan Allah Maha Besar, Allah yang Maha Agung, yang telah menciptakan perkara-perkara yang besar di alam semesta ini. Allah menciptakan langit dengan segala keagungannya. Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan kursi, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, bulan, Allah menjadikan malam dan siang silih berganti. Allah Maha Besar yang telah mengatur itu semua. Ini semua yang juga harus lahir ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi bukan sekedar Allah Maha Besar, tapi meresapi makna yang terkandung di dalam makna Allah Maha Besar. Kemudian faedah yang kelima adalah mendapatkan kemaslahatan dari sifat-sifat itu semuanya, yakni mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan dari tata cara sifat-sifat mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram itu semua. Faedah yang keenam yaitu senantiasa melanggengkan bahwa melanggengkan senantiasa pada satu sifat saja berarti meninggalkan sifat-sifat lainnya, yang ini berarti melupakan sunnah Nabi yang lain. Bahwa kalau kita hanya selalu seperti ini, seolah-olah ini sunnah Nabi yang seperti ini dan yang seperti ini terabaikan, terlupakan. Tapi kalau kita sekali seperti ini, sekali seperti ini, dan sekali seperti ini, maknanya kadang begini, dan kadang begini, kita mengamalkan semua dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah dari yakni mengangkat kedua tangan yang sesuai dengan tata cara yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 cara di atas. Kemudian yang kelima, hikmah mengangkat kedua tangan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hikmah dari mengangkat kedua tangan adalah bentuk ta'abbudiyah, yaitu bentuk penghambaan kita, bentuk ibadah kita. Jadi bukan hanya semata-mata mengangkat kedua tangan, tetapi dengan 3 cara tadi adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Lakin la yamna'ul istiqnas bihatainil hikmatain, yakni bahwa sungguhnya hikmah, ada 2 hikmah, diantaranya mengagungkan Allah Azza wa Jalla di dalam kita mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram dengan sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mengangkat tangan di sini pada saat berdiri, Allahu Akbar. Kemudian pada saat kita mau ruku', Allahu Akbar. Ini mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hikmah yang kedua, ini adalah hiasan dan keindahan di dalam sholat.
Kalau sholat cuman hanya Allahu Akbar, nggak ada sesuatu yang indah, sesuatu hikmah yang indah di situ. Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Sulaiman, beliau berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, yakni mengenai mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Maka beliau berkata, huwa syai'un tazayyin bihi sholatak. Itu adalah sesuatu yang engkau lakukan untuk menghiasi, mengindahkan sholatmu. Maknanya mengangkat tangan ini menunjukkan keindahan, mengindahkan sholat kita kepada Allah. Dan termasuk bagian dari adab, yakni untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, yaitu letak kedua tangan di dalam sholat. Mengangkat, yakni tadi mengangkat tangan di dalam sholat itu ada 4 tempat. Mengangkat tangan di dalam sholat itu ada 4 tempat. Ini termasuk yang sunnah. Pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini pertama. Kedua, indar ruku, ketika mau ruku, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ketiga, yakni indar raf'i minar ruku, ketika bangun dari ruku. Jadi bangun dulu setelah berdiri tegak, yakni dibarengi dengan mengangkat kedua tangan. Dan posisi kedua tangan seperti pada saat takbiratul ihram. Bisa salah satu dari 3 hal atau bisa memvariasi. Yang ketiga inilah 3. Yang keempat, wahadi al-mawadi at-thalatha, ini tersebut di dalam riwayat-riwayat. Sedangkan Sedangkan yang keempat yaitu indal qiyam minat tasyahhudil awal. Ketika kita bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, maka disunnahkan juga untuk mengangkat kedua tangan. Jadi ada 4 tempat. Dan di sini bersandar kepada riwayat-riwayat. Di antaranya yang menunjukkan kepada 3 tempat, seperti riwayatnya Imam Malik, yakni riwayatnya Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyebutkan idza kabbara rafa'a yadayhi hatta ma'udunai wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihi ma'udunai. Ini 2 posisi, ketika takbiratul ihram dan ketika raka'a wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Dan ketika rukuk dia juga mengangkat kedua tangan. Ini satu hadis yang menyebutkan 2 posisi mengangkat kedua tangan saat sholat atau di dalam sholat. Yang ketiga dalilnya adalah hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika masuk di dalam sholat. Beliau takbir, yaitu takbiratul ihram. Kemudian yakni digambarkan sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam iltahafa bi thawbihi tsumma wada'a yadahu, mengumpulkan bajunya kemudian meletakkan tangannya, yang tangan kanan di atas tangan kiri, Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak ruku, maka akhraja yadaihi minasawb, beliau keluarkan tangannya dari bajunya, kemudian mengangkat kedua tangannya, kemudian bertakbir, lalu beliau ruku. Dan ketika beliau yakni falamma qala, ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yakni beliau bangun dari rukuknya, sekali lagi beliau mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada baina kaffaihi, maka ketika beliau sujud yakni dengan meletakkan kedua telapak tangannya. Di hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan 3 tempat mengangkat tangan di dalam sholat: saat takbiratul ihram, saat ruku', dan saat bangun dari rukuknya. Kemudian ketika sujud tidak menyebutkan mengangkat tangan. Dan yang keempat yang menunjukkan yakni ketika bangun dari tasyahud awal, ini riwayat dari
dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan diantaranya wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari 2 rakaatnya maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ini dasar-dasar yang menunjukkan mengangkat tangan itu di dalam sholat ada 4 tempat. Di sini ada catatan, yakni menambahkan atau mengurangkan dari 4 tempat ini itu, yakni menyelisihi sunnah yang disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di dalam kitab sifat salatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada riwayat yang mengisyaratkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang mengangkat kedua tangannya di setiap perpindahan rukun. Di setiap perpindahan rukun, termasuk ketika mau sujud, beliau mengangkat tangan dulu, kemudian sujud. Kemudian juga ketika bangun dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud, beliau juga mengangkat tangan lagi. Dan ketika mau sujud kedua dari duduk di antara 2 sujud, beliau juga mengangkat tangan lagi. Dan beliau juga bangun dari sujud yang kedua, yakni menuju rakaat berikutnya dengan mengangkat tangan lagi. Dan ini cuman disebutkan, yakni kadang-kadang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mereka yang tidak menggunakan ini karena memandang riwayatnya lemah, dhaif. Tapi dalam hal ini Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau memandang riwayat yang lemah yang ada beberapa jalur periwayatan sehingga mengangkat derajatnya kepada Hasan, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian yang ke-8, yakni urutan di dalam pelaksanaan sholat, yakni barang siapa yang tidak bisa mengangkat kedua tangannya atau dia hanya bisa mengangkat sebagian keadaan, nggak bisa sampai ke atas karena mungkin terkena penyakit stroke sehingga hanya sedikit, maka fa'innahu yarfa'u ala hasabi istita'atihi, maka dia hanya mengangkat sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ada orang seperti ini, jangan kita curigai dulu, kemudian kita katakan, wah orang ini nggak ngikutin sunnah. Bisa jadi dia tidak mampu mengangkat sampai ke bahu. Karena bisa jadi ada orang yang ada stroke ringan pada tangannya, sehingga dia tidak bisa. Atau kadang-kadang bisa satu tangannya sampai tinggi, maka sejajarkan, yakni nggak usah yang satu gini seperti gini. Tapi lakukan yakni yang sejajar, yang sebisa dilakukan oleh yang paling lemah, oleh kedua tangannya. Dan itu untuk menyempurnakan gerakan. Dan insya Allah orang yang tidak bisa melaksanakan secara sempurna karena terhalang oleh keadaan seperti sakit, tetap mendapatkan pahala sempurna seperti ketika dia sehat melakukan yang sesuai dengan sunnah. Dan ini berdasarkan kepada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang hanya dituntut sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang itu tidak dibebani kewajiban kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah juga mengatakan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, yakni di dalam beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, lakukan sesuai dengan kemampuan. Maksudnya kemampuan sesuai kemampuan artinya ketika kita tidak bisa melaksanakan sebagaimana diperintahkan karena terhalang oleh uzur, maka lakukan semampunya. Bukan maksudnya semampunya adalah sesuka hatinya, bukan seperti itu. Kemudian yang ke-9, yakni dalam urutan sholat ini, apakah ia mengangkat kedua tangannya ketika turun untuk sujud? Nah, di sini menurut pendapat penulis kitab di sini, al-musalli la yarfa'u yadayhi halal hawi lis-sujudi wala halal raf'i minas sujud. Yakni beliau mengatakan seorang yang sedang sholat tidak mengangkat kedua tangannya ketika turun untuk sujud dan juga ketika dia bangun dari sujudnya, baik sujud pertama maupun sujud kedua. Dalilnya adalah hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang di situ beliau menyatakan wa kan la yaf'alu dzalika fis sujud.
dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika beliau sujud. Ketika beliau dalam sujud, mengandung makna dalam sujud, yaitu ketika turun untuk sujud dan ketika bangun dari sujudnya. Di sini juga dikatakan bahwa pendapat jumhur ulama itu adalah tidak mengangkat. Tetapi Syalbani rahimahullah ta'ala, beliau memandang kepada kesahihan atau kehasanan riwayat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Itu pun tidak selalu, hanya kadang-kadang. Yang ke-10, ada beberapa catatan dalam hal ini. Yang pertama, yakni bahwa sebagian orang apabila dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, fa innahu yursiluhuma ila asfal summa yarudduhuma ila sadrih. Wahadalah asalah. Ini pendapat yang mengikuti pendapatnya Syalbani. Sebagian orang yakni ketika dia takbir dan mengangkat kedua tangannya, kemudian fa innahu yursiluhuma, kemudian dia melepaskan kedua tangannya ke bawah, summa yarudduhuma ila sadrih, kemudian dia mengangkat. Ini ada contohnya gimana? Allahu Akbar, turun dulu, baru setelah turun dia angkat letakkan di dada. Ini tidak ada contohnya, tidak ada dasar contohnya dari Nabi. Maknanya ketika takbiratul ihram ataupun takbir yang lain, Allahu Akbar, yakni langsung ke dadanya, tidak turun dulu ke bawah kemudian baru mengangkat meletakkan di dada, tidak. Dan ini kebanyakan atau sebagian orang melakukan hal yang serupa ini. Tapi yang benar adalah langsung diturunkan, diletakkan di dada. Catatan kedua, sebagian orang juga apabila dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinganya, ia sentuhkan yakni kedua jarinya ke ujung telinganya seperti ini. Nah, ini seperti ini atau seperti ini. Ini tidak ada dasarnya. Jadi tidak harus nempel, tetapi sejajar dengan telinga atau ujung telinga yang sebagiannya sejajar dengan bahunya. Itu yang juga perlu diperhatikan, karena itu adalah suatu kesalahan. Bal yang sunnah adalah sejajar tanpa bersentuhan secara langsung dengan telinga. Catatan ketiga, peringatan ketiga, yaitu sebagian orang juga mereka memendekkan mengangkat kedua tangannya hanya sampai ke dada. Ini seperti ini, Allahu Akbar. Ini juga tidak ada sunnahnya, tidak ada dasar sunnahnya. Yang sunnah adalah seperti yang telah kita sebutkan di atas, yakni sejajar dengan bahu atau di antara bahu dan telinga atau sejajar dengan telinganya. Itu 3 cara yang benar. Adapun selain itu, maka meskipun tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi kesempurnaan dari sholat yang kita harus hindari. Yang keempat, catatan keempat, sebagian orang juga yakni mengangkat kedua tangannya tapi seperti ini, atau makbubatan al-asabi, atau seperti ini. Nah, ini juga kalau mungkin di negara kita alhamdulillah tidak ada yang kayak gini. Tapi kalau ada yang seperti ini, enggak seperti hendaknya rapat seperti ini, enggak usah harus gini, tapi seperti ini. Seperti ini. Ayyakunal kafuli ghairi jihatil qiblah, atau juga kadang-kadang ini telapak tangannya tidak ke arah kiblat. Seperti apa contohnya? Allahu Akbar. Ada orangnya seperti ini juga, Allahu Akbar. Ini enggak menghadap ke arah kiblat. Harusnya Allahu Akbar menghadap ke arah kiblat, telapak tangannya. Dan inilah yang sunnah sebagaimana yang telah diisyaratkan di dalam riwayat-riwayat di atas. Kemudian perkara yang ketujuh di dalam bab sholat, yaitu meletakkan kedua tangan yang kanan di atas yang kiri. Dan ini dan di sini ada beberapa pembahasan. Pertama, hukum meletakkan kedua tangan, yaitu kanan di atas tangan kiri, ini adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah dalam sholat. Ini hukumnya. Kedua, bahwa tempat letak kedua tangan
Apakah di dada? Nah, dalilnya yang menunjukkan di dada yaitu riwayat hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku sholat di belakang Nabi atau bersama Nabi, artinya bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahul yumna ala yadil yusra ala sadrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, diletakkan di atas dadanya. Jadi seperti ini. Allah, ini seperti ini. Nanti letaknya bagaimana itu ada juga contohnya. Dalam hal ini, yakni hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan asalnya ada di dalam umat Muslim tanpa menyebutkan di atas dadanya. Dan sanad hadis ini ada pembicaraan di dalam sanadnya. Namun kemudian yakni hadis ini ada beberapa riwayat yang lainnya yang mendukungnya sehingga derajatnya menjadi hasan sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala atau juga sebagaimana disebutkan di dalam riwayat At-Tahawi. Jadi yakni mengangkat tangan kemudian meletakkan posisinya di dada, ini dasarnya hadis yang hasan insyaallah taala. Nah, sekarang nanti bicara dada. Kadang ada dada orang mahan dada itu di sini. Atau kadang seperti ini. Karena ada menyebutkan manhar. Manhar itu yakni di bawah leher. Di sini dada. Sebenarnya bukan itu. Wilayah yang disebut dada ya wilayah sini, tetapi tidak harus berarti sampai ke atas dada. Ini sudah termasuk dada. Bahkan di atas perut itu kadang disebut dengan dada. Seperti juga hadis-hadis Nabi yang menyebutkan hati dengan sebutan dada. Apa yang ada di dalam dada, maksudnya apa yang ada di dalam hati. Karena penyebutan dada yakni tidak semata-mata hanya bagian dada, yakni yang ada di antara bagian ini sampai ke bagian atas. Maka tidak usah berlebih-lebihan dengan sampai meletakkan di atas paling tinggi. Malah justru ini hal yang tidak ada contohnya, yakni di tempat dada. Ini tempat manhar atau dada. Kemudian dalil yang kedua hadisnya Qubaisah bin Halad dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarif an yaminihi wa an yasarihi. Qala wa ra'aituhu yad'u ala wa ra'aituhu yad'u hadi ala sadri. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan tangan kanan dan tangan kirinya. Kemudian beliau mengatakan, dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan yang ini di atas dadanya, yakni meletakkan tangan kanan dan tangan kirinya di atas dadanya. Ini ada dalam riwayat Imam Ahmad yang hadis ini didhaifkan karena ada dua penyakit padanya, tapi hadis ini menjadi kuat dengan hadis yang di atas atau menguatkan hadis yang di atas. Yang ketiga, hadis mursalnya Imam Tawus, yaitu seorang imam di kalangan tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian beliau yakni menggenggamnya antara keduanya, diletakkannya di atas dada. Wa yashuddu bainahuma, yakni seperti ini, dan di atas dada, meletakkan di atas dada. Wa huwa fis shalah, dan itu dilakukan oleh Nabi ketika beliau sedang sholat. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tiga hadis ini menunjukkan bahwa sunnah meletakkan tangan di atas dada dan tidak diragukan barang siapa yang yakni bermauquf waqafa ala majmu'iha fi anna shaliha listidlal ala dzalik, yakni tidak boleh kita mengikuti orang yang ragu untuk menggunakan tiga hadis ini sebagai dalil bahwa sunnahnya meletakkan tangan di dalam sholat itu adalah di dada tempatnya. Jadi ini membicarakan tempat letak kedua tangan. Yang pertama tangan kanan di atas tangan kiri, yang kedua adalah letaknya di dada. Ini yang jelas. Dan maksudnya di sini yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Kemudian yang ketiga, sifat menggenggam kedua tangan. Ini ada, yakni qabdul yadain, merapatkan kedua tangan ini. Yakni ada tiga sifat, tiga cara. Yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Di sini. Di atas tangan telapak ala kafil yusra, meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Dan juga meletakkan di tempat pergelangan, dan juga meletakkan di lengan.
Jadi ada 3 posisi tangan kanan ketika diletakkan di atas tangan kiri, bisa di telapak tangan kiri, bisa di pergelangan tangan kiri, dan bisa di lengan tangan kiri. Bisa semuanya. Maknanya kita tidak menyalahkan siapapun yang melakukan salah satu dari 3 cara ini. Dalilnya adalah hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau mengatakan, aku melihat kepada sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau melaksanakan sholat. Aku melihat kepada beliau bangun berdiri, kemudian beliau bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya. Kemudian beliau juga meletakkannya juga di atas, yakni ar-rasgu, yaitu pergelangan tangan, kemudian juga di lengan as-sa'id. Jadi ini semua dilakukan oleh Nabi. Artinya kadang-kadang Nabi seperti ini, kadang-kadang seperti ini, dan kadang-kadang seperti ini. Meletakkan di atas sa'id yang mungkin lebih baiknya adalah yakni menempelkan bagian lengan tangan kanan di atas lengan tangan kiri sehingga tidak berlebihan. Sampai ada yang seperti ini sudah memegang siku yang tidak ada dasar tuntunannya. Kadang ada orang seperti ini enak. Orang salat seperti ini itu enak, sedakep, apalagi kalau masih musim dingin. Tetapi itu tidak tepat. Tepatnya adalah di atas lengan. Lengan itu adalah dari pergelangan tangan sampai ke siku, sebelum siku. Maka ini adalah lengan. As-sa'id dalam bahasa Arab adalah as-sa'id. Kemudian sifat yang kedua al-qabdu, yaitu menggenggam. Di sini tangan yang menggenggam dengan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Ini pergelangan tangan kiri. Ini cara kedua menggenggam. Tidak seperti ini, tapi seperti ini. Ini menggenggam. Nah, ini seperti ini. Ini dalilnya adalah juga hadisnya Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri di dalam sholat, beliau menggenggam tangan kanannya dengan menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya, menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya seperti ini. Ini pada kok itu yakni pergelangan tangan di sini seperti ini. Ini sifat yang kedua. Cara kedua, dan ini ada dalam riwayat Nasa'i, Daruqutni, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani di dalam Sunan An-Nasa'i. Kemudian sifat yang ketiga, meletakkan tangan kanan ala dira'il yusra, yaitu di dira itu hasta tangan kirinya. Ini dalilnya adalah hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, yang ini sebenarnya sudah disebutkan di atas, yaitu as-sa'id sama dengan al-adira. Beliau mengatakan, kanan nas yu'maruna ayyadu ar-rajulu al-yadal yumna ala dira'ihil yusra fis salati. Yakni manusia, maksudnya para sahabat dahulu diperintahkan yakni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hendak meletakkan tangannya, yakni hendaknya ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan hastanya yang kiri, hasta yang sebelah kiri di dalam sholatnya. Hadis sifat tufidu fi ziham. Ini hasta seperti ini, dirak bari seperti ini. Ini ketika kondisi padat, rapet. Nah, ini seperti ini. Tapi bukan seperti ini. Kalau ini megang siku. Ini tapi ini meletakkan sampai kepada bagian yang terakhir. Jadi sehingga tangan kanan di atas hasta tangan kirinya seperti ini. Ini juga dilakukan, dohirnya ini dilakukan ketika kondisi sangat padat atau berdesakan. Tapi boleh juga dilakukan di luar itu, boleh juga dilakukan, tapi tidak seperti ini yang kita maksudkan, yang sampai bersedekap seperti ini. Dan ini semuanya adalah bentuk variatif. Artinya bisa dilakukan salah satu dari cara-cara tersebut di atas. Maka yang paling baik adalah menggunakan semuanya di waktu-waktu yang berbeda. Kadang pakai ini, kadang pakai itu. Hikmahnya apa? Menggenggam kedua atau meletakkan kedua tangan di dalam sholat di sini, yakni ini untuk menunjukkan ketundukan dan kehinaan kita kepada Allah. Seperti ini.
Ini kalau kita berada di hadapan orang seperti ini menunjukkan kita tunduk. Yang pantasnya adalah kita lakukan hanya kepada Allah ketika kita sedang sholat. Yang kedua, yakni lebih mendekatkan kepada khusyuk. Dan kalau bisa ini ditekan. Sehingga dengan menekan seperti ini akan menekan kayak dada dan sehingga bisa menumbuhkan kekhusyuan insyaallah ta'ala. Dan yang ketiga, yakni untuk menghilangkan kelalaian, kelengahan kita atau kesia-siaan. Karena kadang kalau kita cuma asal nempel ataupun gini, maka lengah kita dalam sholat kita. Tapi dengan kita meletakkan posisi tangan di dada seperti ini, maka akan lebih menyadarkan kita posisi bahwa kita dalam posisi sholat. Itu yang utama. Kemudian yang kelima, yakni dohirnya sunnah, annal qabda yakunu fi halil qiyam mutlaqan. Nah, ini ada khilaf di antara ulama. Nah, di sini ada yang disebutkan bahwa yang dohir dari sunnah Nabi, yakni bahwa meletakkan tangan di dada ini adalah dilakukan pada saat berdiri di dalam sholat secara mutlak. Tidak ada perbedaan antara yakni sebelum rukuk dan berdiri sesudah rukuk. Ini mereka yang berpandangan bahwa ketika bangun sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya, kemudian dia meletakkan kembali kedua tangannya di atas dada. Ini bersandar kepada apa? Kepada hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu yang telah disebutkan lalu, yang beliau mengatakan, makanan nas, yakni para sahabat, yuk maruna, mereka diperintahkan untuk meletakkan, yakni seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengannya yang sebelah kiri dalam sholat. Yaitu seperti ini adalah berlaku pada saat berdiri. Maka ini dikatakan bahwa ini tidak dimaksudkan hanya pada saat membaca surat Al-Fatihah dan surat sesudahnya saja, tapi juga mengisyaratkan pada saat berdiri dari bangun dari rukuknya, yakni berdiri setelah bangun dari rukuknya. Ini menunjukkan secara umum menurut pendapat ini. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah taala memandang bahwa itu, atau juga yang dipandang dalam Imam Syafi'i rahimahullah, yakni bahwa yang dimaksudkan dalam hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu di sini adalah saat membaca surat Al-Fatihah dan surat saja. Ini adalah khilaf yang tidak boleh kita ributkan. Ini dua hal yang artinya seseorang mana saja lebih mantap terhadap pemahaman hadis, karena hadisnya berbicara secara umum. Hanya saja para ulama berbeda di dalam memahami hadis. Dan itu wajar dan banyak sekali, terutama dalam masalah-masalah furu' serupa ini, untuk tidak yakni kita mempermasalahkan hal-hal yang kita cukup meyakini mana yang menurut kita lebih tepat, maka itu yang kita lakukan. Nah, di sini menunjukkan bahwa yakni yang sunnahnya adalah meletakkan kedua tangan di atas dada, baik saat berdiri membaca surat, sebelum rukuk atau ketika bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, kemudian yakni meletakkan kembali kedua tangan ke dada. Ini pendapat yang memahami hadis Sahal bin Sa'ad secara umum. Adapun yang memahami lebih khusus bahwa itu hanya pada saat, karena tidak ada alasannya. Apa Syekh Albani mengatakan itu? Kalau seandainya hal ini diberlakukan pada saat rukuk, tentu ada riwayat-riwayat yang menjelaskannya secara terang-terangan. Sementara dari semua riwayat tentang sifat sholat Nabi, tidak ada satupun riwayat yang secara khusus menerangkan posisi tangan pada saat bangun dari rukuk. Maka kembali kepada asal, yakni dohir, bahwa meletakkan tangan di atas dada itu hanya pada saat membaca surat Al-Fatihah dan surat sesudahnya. Ini pegangan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang juga beliau mengikuti pendapat-pendapat imam sebelumnya seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka ini nggak usah kita permasalahkan. Yang